Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ari Waroka dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Utilizing Business Intelligence Tool for Exchange Decision Making a Proposal for LRT. Boleh di next. Berikut adalah anggota kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, Syifa Andartana Putri dengan NIM 1710 621101. Dengan saya Arisa Zifani Aziz dengan NIM 1710 621089. Kemudian saya Muhammad Arif Nardituan dengan NIM 1710621084. Lalu saya Ilham Pamungkas dengan NIM 1710621092. Boleh di next. Yang pertama di sini ada background. Transportasi dianggap sebagai kebutuhan turunan yang muncul dari aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Pertumbuhan suatu daerah seperti DKI Jakarta meningkatkan permintaan akan jasa transportasi. Nah, karena Jakarta merupakan kota padat penduduk dan pusat bisnis yang sering menghadapi masa kemacetan, pemerintah lokal merespon dengan membangun transportasi umum berbasis rel seperti KRL, MRT, dan LRT. LRT sebagai moda transportasi ringan menjadi bagian dari upaya modernisasi dan integrasi transportasi di Jakarta. Sistem transportasi mendukung layanan dari tingkat lokal hingga nasional dan internasional. Bisa boleh di next. Berikut adalah company profile. LRT Jakarta adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Jakarta Properindo atau Perseroda, sebuah badan usaha milik daerah DKI Jakarta. Perusahaan ini didirikan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem LRT Jakarta yang mulai dibangun pada bulan Juni 2016 dan mulai beroperasi penuh pada tanggal 1 Desember 2019. Perencanaan LRT ini sudah terhitung sejak tahun 2015 sesuai Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan transportasi umum di Jakarta. Pada Juni 2019, LRT Jakarta mengadakan uji publik untuk menguji coba pelayanan, pembayaran, dan perjalanan LRT Jakarta. Sejak 1 Desember 2019, LRT Jakarta resmi dioperasikan secara komersial. Saat ini, LRT Jakarta memiliki satu jalur dengan 6 stasiun dan dioperasikan oleh PT LRT Jakarta. Proyek LRT Jakarta fase 1B dikerjakan secara bertahap dengan target September 2024. Konstruksi sudah sampai flyover Manggarai. Lagi next. Selanjutnya juga ada visi misi. Nah, visi LRT Jakarta ini untuk menjadi solusi mobilitas terbaik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan misi LRT Jakarta itu sendiri, yaitu untuk mengembangkan jaringan transportasi publik yang modern dan terintegrasi. Nah, ada juga misi LRT Jakarta, yaitu menyediakan layanan transportasi publik warga Jakarta yang aman dan nyaman. Yang kedua, mengembangkan jaringan transportasi publik yang modern dan terintegrasi, dan membangun reputasi perusahaan dengan mengembangkan sumber daya manusia. Boleh di next. Nah, ini yang berikutnya ini ada organisasional struktur dari LRT Jakarta, di mana jajaran pertama dipegang oleh Dewan Komisaris, lalu dibawahi oleh Komite Audit, dan di dalam Komite Audit terdapat beberapa jajaran struktur lagi, yaitu Direktur Utama, Direktur Operasi dan Pengembangan, terdapat juga di bawahnya Kepala Divisi Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi Operasi dan Pelayanan, Kepala Divisi Prasarana, dan Kepala Divisi Prasarana. Dan di bawah Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis terdapat Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Bagian Umum. Ada juga Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, Kepala Divisi Manajemen Rantai Pasok, dan Kepala Divisi Teknologi Informasi. Dan juga Komite Audit terdapat
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Mutu Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Lingkungan, dan Kepala Divisi Internal Audit, dan Audit Service Advisor. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kegiatan umum dari perusahaan LRT. Yang pertama itu ada penyelenggaraan prasarana dan sarana moda transportasi LRT Jakarta. Lalu yang kedua ada operasi dan pemeliharaan LRT Jakarta. Lalu yang ketiga ada pengembangan bisnis melalui usaha properti dan stasiun di stasiun dan kawasan sekitarnya. Nah, LRT ini menawarkan layanan pelanggan seperti penjualan tiket, informasi perjalanan, dan penanganan keluhan pelanggan, serta melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana secara berkala untuk memastikan kondisi operasional yang baik dan aman. Dengan tujuan ini, maka dapat dipastikan untuk meningkatkan pendapatan dan memberikan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan murah kepada penduduk Jakarta. Sebagai inisiatif baru yang berpartisipasi dalam pengembangan bisnis melalui transaksi properti di stasiun dan wilayah sekitarnya yang mencakup apartemen, gedung komersial, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Baik, next. Nah, terkait LRT sendiri, kita juga menemukan beberapa masalah yang sedang dialami oleh LRT Jakarta. Nah, salah satunya pertama itu ada jalur LRT yang terbatas. Nah, saat ini LRT melayani 6 stasiun, velodrome hingga Pegangsaan 2, di mana stasiun ini hanya mengarah ke daerah perumahan dan menuju ke satu tempat wisata, yaitu velodrome. Dengan rute tersebut juga masih bisa dijangkau dengan transportasi mikrotrans dengan tarif yang lebih murah. Lalu yang kedua, adanya sepinya penumpang dari LRT sendiri. LRT Jakarta menurut data BPS jumlah penduduk tahun 2022 di sekitar rute velodrome Pegangsaan 2 berdasarkan kecamatan yaitu Pulau Gadung dan Kelapa Gading yakni sebesar 427,52 jiwa. Sedangkan dalam setiap harinya LRT melakukan 100 perjalanan dengan rata-rata jumlah penumpang perharinya yaitu 1.713 penumpang. Yang dapat disimpulkan kurang lebih hanya 0,4% dari jumlah penduduk di sekitar rute yang tertarik dengan LRT Jakarta. Dan ini juga masalah yang ketiga yaitu tarif LRT yang relatif lebih tinggi dibanding dengan Mikrotrans, Metrotrans, dan juga Transjakarta. Lalu yang terakhir ada masalah finansial yang perlu diatasi, yang mana kemungkinan biaya operasi ini sangat bergantung pada pendapatan operasi. Oke, next. Selanjutnya ada SWOT strategi dan dimiliki oleh PT LRT Jakarta, yang diantaranya LRT Jakarta memiliki kekuatan dalam hal mengurangi kemacetan, yang membantu mengurangi kemacetan jalan dengan menyediakan opsi transportasi umum yang memiliki rela tersendiri, gitu kan. Dan juga LRT memiliki pembayaran integrasi dengan smartphone, dan salah satunya adalah aplikasi Link Aja. Lalu yang ketiga ada transportasi yang lebih ramah lingkungan karena LRT menggunakan listrik dan tidak mengeluarkan gas berbahaya untuk polusi udara. Lalu selain itu, LRT ini memiliki kelemahan, diantaranya itu biaya pembangunan dan operasional yang tinggi dan tidak dibarengi dengan jumlah penumpang yang terus bertambah. Lalu yang kedua ada jalur LRT yang terbatas, yang mana dia hanya memiliki 6 rute yaitu Pegangsaan 2 hingga Pegangsaan 2 hingga Velodrome. Lalu yang ketiga ada tarif LRT yang lebih tinggi dibanding dengan moda transportasi sejenis dengan rute yang sama. Lalu LRT juga memiliki peluang, diantaranya membuka lowongan kerja yang beragam. Dan yang kedua, integrasi dengan moda transportasi lain, di mana dia juga udah terintegrasi dengan Transjakarta. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada generasi bangsa untuk berkarir di PT LRT Jakarta. Yang keempat, berpotensi berkolaborasi dalam mendirikan kedai kopi dan usaha jenis lainnya di stasiun-stasiun LRT. Nah, terakhir, LRT memiliki ancaman diantaranya persaingan dengan moda transportasi lain yang disebutkan sebelumnya seperti Mikrotrans, Metrotrans, dan juga Transjakarta. Lalu juga ada kerusakan pada kereta atau infrastruktur yang menyebabkan biaya perawatan menjadi lebih tinggi. Yang terakhir ada perubahan preferensi pengguna transportasi yang mungkin yang diduga akan mengalami penurunan penjumlah penumpang pada LRT sendiri. Yang terakhir ada faktor eksternal seperti cuaca dan lingkungan yang dapat mengganggu aktivitas dari rel LRT sendiri. Next. Nah, selanjutnya ada Porter 5 Analysis. Yang pertama itu kita akan membahas tentang the threat of substitute product. Nah, the threat substitute product ini adalah yang mencakup sejauh mana kemungkinan adanya alternatif terhadap jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Seperti pada halnya, LRT memiliki keunggulan dalam hal efisiensi dengan kecepatan transportasi perkotaan yang kita mengurangi kemacetan di ibu kota sendiri.
Nah, penggantian setara mungkin tidak mudah ditemukan, tapi dugaan sementara beberapa masyarakat akan memilih LRT yang menawarkan kecepatan dan efisien untuk menjadi pilihan utama untuk transportasi perkotaan. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang the rate of entry of new competitor, yang sejauh mana tingkat kesulitan bagi pesaing baru untuk memasuki pasaran sama dengan LRT. Potensi pengembangan sistem transportasi baru bisa menjadi ancaman, terutama jika ada inovasi signifikan atau dukungan pemerintah untuk proyek baru yang bersaing dengan LRT. Misalnya, saat ini Mikrotrans telah berinovasi untuk layanannya memiliki AC untuk memberikan kenyamanan bagi para penggunanya, dan juga ada Metrotrans yang mana dia juga menggunakan bahan bakar listrik untuk mengurangi gas emisi polusi udara. Dan kita akan membahas sejauh purchasing power of buyer yang berperan dalam mengurangi harga, memberikan penawaran untuk meningkatkan kualitas atau layanan, dan meningkatkan persaingan di antara pesaing. Jika penumpang memiliki preferensi yang tinggi terhadap kenyamanan dan kecepatan, LRT diduga memiliki keunggulan. Namun, jika penumpang lebih memilih fleksibilitas dan biaya yang lebih rendah, mungkin Transjakarta, Metrotrans, dan Mikrotrans bisa menjadi pilihan yang lebih menarik. Selanjutnya, purchasing power of supplier, yang pemasok dapat memperoleh kekuatan dengan meningkatkan harga bahan mentah, yang kemudian dapat mengakibatkan penurunan kualitas produk atau layanan yang dibeli oleh perusahaan. Contohnya, saat ini adalah supplier dari LRT sendiri itu rel. Rel ini LRT tidak membuat sendiri, tapi supplier dari luar negeri, dan juga kereta-keretanya juga merupakan pemasok dari luar negeri. Yang terakhir ada competitive rivalry, yang merupakan pesaing yang menjual layanan serupa bersaing untuk mendapat pangsa pasar. Nah, di antara ini adalah persaingan antara LRT, Transjakarta, Mikrotrans, dan Metrotrans yang tinggi karena semuanya bersaing dalam menyediakan layanan transportasi perkotaan. Harga, jadwal, dan rute kenyamanan dapat menjadi faktor-faktor kunci dalam menangkan persaingan ini. Baik, next. Maaf Arista, tapi mikrofonnya coba di on dulu. Iya, sorry. Oke, selanjutnya di sini ada kompetitor analisis, yang dimana di sini ada moda TV, ini ada LRT, Mikrotrans, Metrotrans, dan juga Transjakarta. Di LRT ini kapasitasnya ini dia memiliki 2 kapasitas dan tiap kereta dapat menampung 135 penumpang. Di Mikrotrans ini melayani transportasi umum di Jakarta dengan kapasitas yang bervariasi yang dapat mengangkut sebanyak 15 penumpang. Dan ada Metrotrans yang memiliki kapasitas 68 penumpang dengan 41 kursi dan 1 area untuk kursi roda. Dan juga Transjakarta yang memiliki 1.347 unit dan untuk bus besar dapat menampung 30 penumpang, sedangkan untuk bus gandeng dapat menampung 60 penumpang. Ya, selanjutnya di sini ada promotion, yang dimana promotionnya itu LRT menerapkan promotion berupa tarif promo atau disebut juga dengan diskon besar sebesar 78%. Dan Mikrotrans itu memberikan akses gratis atau dengan biaya Rp0 menggunakan kartu uang elektronik, atau bisa juga menggunakan kartu Jaklingko. Dan Metrotrans ini mengembangkan aplikasi mobile untuk memudahkan pengguna angkutan untuk melayani layanan transportasi. Dan untuk Transjakarta menggunakan sales promotion girls atau sales promotion boy yang menarik sehingga menimbulkan minat konsumen. Selanjutnya ini ada price, yang dimana LRT ini tarifnya sebesar Rp5.000 untuk 1 kali perjalanan. Dan untuk Metrotrans ini tarif saat ini untuk Metrotrans adalah 0 atau gratis. Dan untuk Mikrotrans. Dan untuk Metrotrans yaitu sebesar Rp3.500 untuk rute tidak terintegrasi dan Rp5.000 untuk rute terintegrasi. Dan untuk Transjakarta, harga tarif berbeda pada waktu-waktu tertentu. Jadi pada waktu jam 5 hingga jam 7 pagi sebesar Rp2.000 dan untuk jam 7 sampai jam 12 malam sebesar Rp3.500.
Dan di sini ada place atau rutenya, yaitu LRT Jakarta sejauh ini adalah 5,8 km dari stasiun Pegasan 2 Kelapa Gading hingga stasiun Velodrome Rawamangun. Dan Mikrotrans ini memiliki 83 rute yang membentang di sepanjang kota dengan tujuan yang berbeda sesuai dengan masing-masing nomor, seperti Jak 01, Jak 02, Jak 03, hingga Jak 102. Dan untuk Metrotrans ini ada 149 rute Metrotrans Jakarta yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Rute-rute ini terbagi menjadi kategori reguler dan Mikrotrans. Dan ada Transjakarta yang dimana memiliki 149 bis rute di Jakarta dengan 1.773 bis pemberhentian. Salah satunya adalah rute 4 dan rute 2, yaitu Pulau Gadung, Duku Atas, dan Pulau Gadung Harmoni. Selanjutnya di sini ada people. Jadi target dari LRT ini masyarakat umum yang memiliki kartu Jaklingko atau kartu uang elektronik dengan status sebagai karyawan. Dan Mikrotrans ini masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah dengan status sebagai pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Dan Metrotrans ini masyarakat umum yang ditujukan untuk para pengguna angkutan umum dan mereka yang suka mengunjung ke wisata dan pusat perekonomian. Dan untuk di Transjakarta, kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Selanjutnya, Baik, selanjutnya di sini ada raw data atau data mentah yang diambil dari laporan tahunan LRT Jakarta itu sendiri mulai tahun 2018 hingga 2022. Data-data tersebut berupa ada jumlah karyawan, pendapatan bersih, biaya operasi, lalu ada kas, liabilitas, ekuitas, penumpang, total aset, laba rugi, dan juga investasi. Bisa di next. Baik, di sini terdapat dashboard yang menampilkan informasi-informasi yang relevan dan juga penting untuk menganalisis aspek finansial dari perusahaan LRT Jakarta itu sendiri. Dashboard ini terdiri dari 4 grafik utama dari masing-masing variabel dan memberikan informasi tambahan. Informasi tersebut yang pertama itu ada di bagian sebelah kiri, terdapat informasi 5 tahun terakhir dari total pendapatan bersih LRT Jakarta yakni sebesar 461 miliar rupiah, kemudian total penumpang LRT Jakarta sebanyak 1,56 juta orang, dan juga total biaya operasional sebesar 321 miliar rupiah. Lalu selanjutnya ada juga diagram lingkaran di bagian pojok bawah kanan yang memvisualisasikan atau menggambarkan jumlah karyawan dari LRT Jakarta tahun 2018 hingga 2022. Lalu juga terdapat 4 tren perubahan diagram garis dari pendapatan bersih, jumlah penumpang, biaya operasional, dan total aset LRT Jakarta 2018 hingga 2022. Dan yang terakhir itu juga ada visualisasi dari rute atau map integrasi LRT Jakarta yang paling terbaru. Bisa di next. Baik, selanjutnya di sini ada uji kolerasi yang dimana dari uji kolerasi ini dapat ditemukan bahwa terdapat kolerasi positif dan juga kuat antara biaya operasional dengan pendapatan bersih, dan juga terdapat kolerasi positif dan juga kuat antara biaya operasional dengan pendapatan bersih. Dan selanjutnya tidak ditemukan kolerasi antara pendapatan bersih dan juga jumlah penumpang dari LRT Jakarta itu sendiri. Selanjutnya di sini ada uji regresi dan juga hipotesis yang dimana ditemukan bahwa biaya operasional berpengaruh secara positif dan juga searah terhadap pendapatan bersih dari LRT Jakarta karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yakni sebesar 0,047 dan juga nilai koefisiensi regresi sebesar 1,351. Selanjutnya aset tidak berpengaruh terhadap pendapatan bersih karena memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,184, dan juga jumlah penumpang tidak berpengaruh terhadap pendapatan bersih dari LRT Jakarta karena memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yakni 0,326. Bisa di next. Baik, di sini ada kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh biaya operasional terhadap pendapatan bersih dari LRT Jakarta itu sendiri, dan dapat dikatakan semakin tinggi biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan LRT Jakarta, maka semakin besar pula pendapatan bersih yang dihasilkan.
Lalu selanjutnya untuk hasil dari analisis juga menyatakan bahwa total aset dan juga jumlah penumpang LRT Jakarta tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap pendapatan bersih dari LRT Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa total aset LRT Jakarta termasuk aset lancar maupun tidak lancar, dan juga aset lancar itu dapat dicairkan 1 tahun ataupun kurang, sedangkan aset tidak lancar itu tidak dapat dicairkan dalam 1 tahun maupun kurang. Selain itu diduga pendapatan bersih dari LRT Jakarta dipengaruhi oleh harga tiket dari LRT Jakarta itu sendiri, bukan dari jumlah penumpangnya. Maka jumlah penumpang dari LRT Jakarta tidak mempengaruhi pendapatan bersih dari LRT Jakarta secara langsung. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, rekomendasi dari PT LRT sendiri yang pertama ini, PT LRT Jakarta perlu menyesuaikan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur dengan memantau pengelolaan persediaan dan pemeliharaan dengan lebih baik. Karena hal ini dapat membantu perusahaan dalam menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi operasional sehingga dapat memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, PT LRT Jakarta juga perlu melakukan perencanaan strategi yang baik dalam membangun rute dan membuat kebijakan tarif yang baru di jam-jam tertentu. Seperti halnya rute-rute yang dibangun oleh PT LRT Jakarta fase 1B ini selarah dengan Transjakarta, di mana Transjakarta ini memiliki tarif yang lebih murah, dan apakah di jam-jam selain jam-jam sibuk LRT ini masih banyak penggunanya atau tidak. Dan yang terakhir, PT LRT Jakarta juga perlu melakukan perluasan rute yang mengarah ke pusat ekonomi dan tempat wisata, dikarenakan pada rute Velodrome dan Pegasan 2 adanya sepi peminat dari jumlah penduduk yang ada dan hanya beberapa yang orang tertarik untuk menggunakan jasa layanan LRT. Next. Nah, dengan mengimplementasikan perencanaan strategis yang baik, PT LRT Jakarta dapat mengoptimalkan rute dan jadwal pengangkutan. Dan demikian saja presentasi tentang analisis PT LRT yang dapat kami lakukan dari kelompok 5. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.